Mauricio Mariani akan menjadi wasit dalam pertandingan Torino melawan Inter, laga yang valid untuk Giornata ke-34 Serie A yang dijadwalkan berlangsung di Stadio Olimpico Grande Torino pada hari Minggu mendatang. Wasit asal seksi Aprilia tersebut akan dibantu oleh Bindoni dan Tegoni sebagai asisten, sementara Crezini akan bertugas sebagai ofisial keempat. Di ruang VAR akan ada pasangan Mazzoleni dan Paganesi. Inter telah membidik Curtis Jones pada bursa transfer musim dingin dengan mengidentifikasinya sebagai penguatan ideal di lini tengah jika Davide Fratesi hengkang. Namun, rencana tersebut tidak terwujud. Gelandang Italia itu tetap bertahan di Milan, sementara pemain Inggris tersebut tetap bersama Liverpool. Situasi ini berpotensi berubah dalam beberapa bulan ke depan. Menurut laporan The Athletic, kontrak Jones yang akan berakhir pada 2027 kemungkinan besar tidak akan diperpanjang. Klub Inggris tersebut pun dikabarkan tengah mempertimbangkan penjualan untuk menghindari kehilangan pemain secara gratis. Dalam konteks ini, Inter tetap memantau situasi. Manajemen Nerazzurri yang dipimpin oleh Ausilio dan Marotta bisa kembali mencoba mendatangkan sang pemain pada musim panas, terutama dengan kemungkinan hengkangnya Davide Fratesi dan Henrikh Mkhitaryan di akhir musim. Jones dinilai sebagai profil muda namun sudah berpengalaman, cocok dengan proyek pembaharuan lini tengah Inter. Setelah upaya yang gagal pada Januari lalu, namanya diperkirakan akan kembali menjadi sorotan dalam agenda transfer klub. Inter terus mempercepat pergerakan di bursa transfer dengan membidik Tarik Muharemovic untuk memperkuat sektor pertahanan jelang musim depan. Bek tengah yang saat ini dimiliki Sassuolo tersebut dinilai sebagai salah satu profil paling menarik bagi masa depan Nerazzurri. Menurut laporan Fabrizio Romano, Inter sedang bekerja secara konkret untuk mencapai kesepakatan dengan sang pemain dan pihak perwakilannya. Kontak antara kedua belah pihak sudah berlangsung intens dan mengarah pada kemungkinan tercapainya kesepakatan penuh dari sisi personal. Meski demikian, kesepakatan dengan Sassuolo masih perlu dirampungkan dengan dialog antara kedua klub yang telah dimulai. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memasukkan pemain sebagai bagian dari kesepakatan guna mempermudah negosiasi. Di sisi lain, klub asal Emilia tersebut masih menunggu untuk mengevaluasi kemungkinan tawaran dari Premier League. Dalam operasi ini, posisi Juventus juga memiliki pengaruh karena mereka memegang persentase dari penjualan kembali sang pemain di masa depan. Potensi kedatangan Muharemovic menjadi bagian dari proses pembaruan lini belakang Inter, di mana Francesco Acerbi diperkirakan akan hengkang, sementara Stefan de Vrij masih menunggu tawaran perpanjangan kontrak. Situasi Alessandro Bastoni juga terus dipantau karena dapat memengaruhi strategi pertahanan klub. Christian Cifu memiliki DNA Inter dalam darahnya. Setelah bertahun-tahun sebagai pemain, pelatih tim muda, hingga kini menangani tim utama, pelatih asal Rumania itu sangat memahami lingkungan klub dan kini mulai memetik hasil besar. Inter berada di ambang meraih Scudetto dan juga akan tampil di final Coppa Italia pada 13 Mei. Pujian pun mengalir deras, terutama setelah di awal musim banyak pihak meragukan kapasitasnya, mengingat pengalamannya yang terbatas di Serie A. Cifu terbukti sering membuat perbedaan melalui pergantian pemain. Di Liga, Inter mencatat 12 gol dari pemain cadangan, lebih dari 1/6 dari total 78 gol yang dicetak. Secara keseluruhan, lini depan Inter bahkan menghasilkan 30 gol lebih banyak dibanding Napoli dan Milan, dengan selisih gol mencapai plus 49. Atas performa tersebut, lini depan diperkirakan akan dipertahankan, begitu pula dengan posisi pelatih. Kontrak Cifu yang saat ini berlaku hingga 30 Juni 2027 akan diperpanjang dengan nilai yang lebih tinggi dari gaji saat ini sebesar 2,5 juta euro per musim. Saat ini, ia menerima gaji sepertiga dari Antonio Conte, serta setengah dari Massimiliano Allegri dan Luciano Spalletti, dan akan mendapatkan kenaikan yang layak. Selain situasi Tarik Muharemovic, bek tengah Sassuolo yang telah menerima proposal kontrak 5 tahun dari Inter Milan senilai 1,5 juta euro bersih per musim dan kini tinggal menegosiasikan nilai transfer dengan klubnya, menurut La Gazzetta dello Sport terdapat sejumlah evaluasi lain yang tengah berlangsung terkait lini pertahanan Nerazzurri. Dalam daftar pemain yang diminati oleh manajemen di Via della Liberazione, terdapat nama Mario Gila yang juga disukai oleh AC Milan sehingga berpotensi memunculkan derby di bursa transfer.
Selain itu, ada pula situasi yang melibatkan Omar Solet yang memiliki agen yang sama dengan Hakan Çalhanoğlu, yakni Gordon Stipik. Solet dikenal memiliki kaki dominan kanan, namun terbiasa bermain sebagai bek tengah sisi kiri dan memiliki kualitas dalam membangun permainan yang disukai oleh pelatih Christian Kifu. Ia bisa menjadi alternatif bagi Alessandro Bastoni, meski dengan kaki dominan yang berbeda. Kedua pemain, Gila dan Solet, sama-sama lahir pada tahun 2000 sehingga masih memiliki prospek karir yang panjang. Untuk Solet, salah satu keuntungan adalah keberadaan Stipik yang akan bertemu dengan manajemen Inter untuk membahas kemungkinan perpanjangan kontrak Çalhanoğlu yang akan berakhir pada 2027. Dalam pembicaraan tersebut, situasi bek tengah Udinese itu juga bisa ikut dibahas. Duel perebutan kedua pemain ini pada akhirnya juga dapat ditentukan oleh harga transfer yang akan dipatok oleh Lazio dan Udinese, dua klub yang dikenal kerap memasang harga tinggi untuk para pemainnya. Denzel Dumfries kembali melakukan perubahan dalam urusan agen. Kabar ini dilaporkan oleh Tuttosport dan dinilai cukup unik, mengingat perubahan serupa baru terjadi beberapa pekan lalu. Seperti dilaporkan, pada musim gugur lalu sang pemain sempat menandatangani kerjasama dengan agensi Epic Sports milik Ali Barat. Namun saat ini agensi tersebut hanya menangani hak citra. Sementara itu, peran agen utama kini dipegang oleh ayahnya sendiri, Boris Dumfries, menandai perubahan terbaru dalam situasi yang terus berkembang. Bukan rahasia lagi bahwa salah satu keinginan pemain asal Belanda tersebut adalah merasakan pengalaman bermain di Premier League. Kemungkinan besar, ambisi ini menjadi alasan dibalik berbagai upaya dan pergantian agen yang telah ia lakukan. Sebelumnya, Dumfries merupakan bagian dari agensi milik Mino Raiola. Setelah wafatnya Raiola, ia sempat berada di bawah naungan Rafaela Pimenta yang melanjutkan warisan tersebut, sebelum kemudian bergabung dengan Wasserman yang turut mengurus perpanjangan kontraknya bersama Inter Milan. Kontrak tersebut mencakup klausul pelepasan senilai 25 juta euro yang berlaku dari 1 hingga 31 Juli. Pada musim semi lalu, Dumfries juga sempat menjalin kerjasama dengan Jorge Mendes, namun hubungan tersebut tidak berlangsung lama sebelum akhirnya beralih ke Epic Sports. Dumfries berharap dapat menarik minat klub-klub Inggris setelah penampilan impresifnya musim lalu, terutama di Liga Champions UEFA, termasuk saat semifinal melawan Barcelona. Namun dari Inggris hanya Aston Villa yang menunjukkan ketertarikan, dan tawaran tersebut diputuskan untuk ditolak oleh sang pemain. Saat ini, situasi Dumfries masih terus berkembang. Ia diketahui menerima gaji sebesar 4,2 juta euro bersih per musim, ditambah bonus, dengan kontrak yang berlaku hingga 2027. Hingga kini belum ada pembicaraan terkait perpanjangan kontrak tersebut. Manu Kone menjadi fokus utama Inter Milan dalam rencana penguatan lini tengah untuk musim depan. Menurut laporan Tuttosport, gelandang asal Prancis itu diproyeksikan sebagai sosok yang akan melapisi perang Hakan Çalhanoğlu yang dipastikan tetap bertahan bersama Nerazzurri. Ketertarikan Inter terhadap Kone bukan tanpa alasan. Ia dinilai sebagai profil yang sesuai dengan kebutuhan tim, terutama karena pelatih Christian Kifu menginginkan tambahan tenaga di lini tengah dengan karakter fisik kuat dan mobilitas tinggi. Selama ini, skuad Inter lebih banyak diisi oleh gelandang bertipe pengatur permainan, sehingga kehadiran Kone dianggap mampu memberikan keseimbangan berbeda. Inter menjadikan Kone sebagai prioritas utama sebelum memikirkan sektor lain dalam skuad. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran yang diharapkan dari sang pemain dalam rencana tim ke depan. Ketertarikan ini juga kembali menguat setelah sebelumnya sudah sempat muncul pada bursa transfer musim panas lalu. Namun, upaya untuk mendatangkan Kone tidak akan mudah. AS Roma sebagai klub pentilik masih memegang kendali atas masa depan sang pemain. Pada musim panas sebelumnya, Roma sempat terlihat siap menerima tawaran sebesar 40 juta euro dari Inter, tetapi kemudian membatalkan keputusan tersebut atas kehendak pemilik klub, Dan Friedkin. Kini, situasi finansial Roma bisa membuka peluang baru. Klub ibu kota itu harus memenuhi target financial fair play dengan menghasilkan sekitar 80 juta euro dari penjualan pemain. Dalam konteks ini, Kone termasuk salah satu aset yang memiliki nilai jual tinggi, bersama beberapa nama lain di skuad. Nilai transfer Kone saat ini diperkirakan berada di kisaran 40 hingga 45 juta euro. Meski demikian, Inter berharap dapat menegosiasikan harga yang lebih rendah. Pembicaraan juga berpotensi berkembang dengan melibatkan nama Davide Fratesi dalam skenario terpisah yang bisa menarik minat Roma. Di sisi lain, Kone melalui agensinya telah menunjukkan ketertarikan terhadap kemungkinan bergabung dengan Inter. Sikap ini membuat peluang transfer tetap terbuka, sekaligus memperkuat posisi gelandang Prancis tersebut sebagai target utama Nerazzurri di lini tengah. Sebanyak 30 penampilan dan 1084 menit bermain tanpa gol menjadi catatan minim yang sejauh ini dibukukan oleh Davide Fratesi. Berdasarkan laporan Corriere dello Sport, angka tersebut membuat gelandang Inter Milan itu harus melakukan refleksi menjelang bursa transfer musim panas mendatang.
Musim Fratesi tidak dimulai dengan baik setelah ia menjalani operasi hernia pada musim panas lalu. Proses pemulihan yang dijalaninya pun menimbulkan berbagai kendala. Pelatih Christian Kifu sebenarnya sempat menunjukkan kepercayaan kepada sang pemain yang diproyeksikan menjadi sosok pembeda dalam pertandingan atau bermain di belakang gelandang serang jika terjadi perubahan skema, yang pada akhirnya tidak terrealisasi. Pada bursa transfer Januari, nama Fratesi sempat ramai dibicarakan. Namun, tidak ada klub yang mengajukan tawaran konkret kepada Inter, baik dalam bentuk transfer permanen maupun pinjaman dengan kewajiban pembelian. Meski agennya telah berupaya mencarikan klub baru, tidak ada pihak yang datang dengan niat serius. Akhirnya, musim ini berjalan dengan catatan yang bahkan lebih mengecewakan dibandingkan musim sebelumnya. Padahal pada musim lalu, Fratesi sempat tampil menentukan dalam beberapa momen di Liga Champions, termasuk saat menghadapi Bayern Munich dan Barcelona. Kekecewaan juga datang dari level internasional, di mana tim nasional bahkan gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dengan situasi ini, musim panas mendatang diperkirakan kembali menjadi periode penantian bagi Fratesi dengan harapan adanya tawaran yang datang.